Kalau misalnya saya ada masalah obligasi dan sukuk, saya pilihnya yang mana. Itu pro kon semacam itu bukan lagi informasi yang di awang-awang, yang rahasia gitu ya, yang resep dikunci di dalam safe deposit box. Enggak, itu informasi yang terbuka. Tinggal dari kita ketika kita mau berinvestasi, kita bisa mencari informasi itu semua. Lalu kemudian pemerintah juga sejak Januari 2023, terutama di tanggal 12 Januari, kita mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tuh, tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Ini bisa dibilang salah satu terobosan yang luar biasa ya. Karena melakukan amandemen sekaligus terhadap 17 undang-undang ya di bidang sektor keuangan, baik itu di Undang-Undang BI, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syariah, termasuk juga Undang-Undang Pasar Modal yang usianya udah cukup lama ya, 30 tahun ya. Pada kesempatan ini kita telah hadir tamu kita Pak Michael Hadayana. Beliau seorang lawyer, seorang arbiter juga, dan juga seorang corporate secretary. Ya, penting hadir pada kesempatan ini kita mengundang Pak Michael untuk bisa mengetahui lebih banyak pemahaman dan juga kedalaman yang mungkin kita bisa sharing di sini terkait dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Undang-Undang P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, di mana beliau seringkali banyak menulis berkaitan dengan sektor keuangan. Mungkin di awal pada kesempatan ini kita coba menyapa dulu. Selamat siang nih Pak Michael. Selamat siang Mas Tri. Telah hadir pada kesempatan ini. Sedikit banyak nih mungkin kita ingin tahu nih kiprah Pak Michael ya. Karena yang saya tahu kan Pak Michael juga seorang dosen. Ya, seorang corporate secretary juga dan seorang praktisi ya. Apa yang membuat Pak Michael ini tertarik nih ya untuk kemudian terjun di dua sisi nih? Pernah juga seorang advokat, dosen juga, dan seorang praktisi juga di perusahaan. Mungkin Pak Michael bisa ceritakan nih latar belakang kenapa pada akhirnya terjun ke dunia ini. Jadi mungkin Mas Tri, saya panggil Mas Tri aja ya. Ini Pak Tri ini juga gelarnya panjang banget ini gitu kan. Ada SHMM, MKN gitu kan, CLA juga gitu ya. Nah jadi mungkin ini yang namanya tersesat di jalan yang benar. Saya juga kurang paham gitu ya bagaimana bisa sampai pada titik ini. Tapi ya ibaratnya kan kuliah dulu di Jogja ya Mas ya. Kuliah di Jogja. Lu di UGM ya? Ya di UGM begitu, ambil hukum. Itu pun juga waktu itu pragmatis juga. Saya mikir apa ya yang skripsinya gampang untuk ditulis gitu ya. Saya nggak punya koneksi, bapak bukan pejabat, orang tua juga bukan orang kaya gitu ya. Dulu mikirnya apa ya yang mata kuliah yang paling enak untuk dapat bahan ide untuk ditulis gitu. Dan waktu itu pilihan ada dua, psikologi sama hukum. Dan karena saya lihat hukum ini kan kalau di koran tuh gampang tuh cari berita ini, berita itu gitu kan. Saya pikir ya udahlah di hukum aja gitu kan. Dan hukum pun saya juga nggak pernah menyangka untuk bisa sampai pada kondisi pada hari ini gitu. Karena dulu habis selesai dari kuliah, saya join Pak Jeremias Lemek di Yogyakarta waktu itu. Itu apa tuh, kantor pengacara? Kantor pengacara. Jadi di situ tuh saya belajar soal anti korupsi gitu ya. Kita itu membela yang benar gitu. Itu tuh Pak Jerry banget gitu ya. Jadi kalau misalnya orang suka pragmatis dalam melihat hukum. Nah di kantor Pak Jerry itu kalau misalnya ada laporan yang tidak diproses waktu itu, saya langganan ke Propam itu. Lapor, antar surat gitu ya. Jadi orang itu kan mengedepankan idealisme lah ya. Betul. Dan ketika kemudian saya lanjut S2 harus pergi dari Jogja, waktu itu saya tanya beliau, Pak J, saya kemana ya gitu ya. Dan waktu itu beliau ada referensikan nama Pak Frans Winarta gitu ya. Saya juga nggak tahu karena saya bukan background, maksud saya juga nggak kenal siapa orang-orang hukum yang terkenal dan lain-lain. Dan kebetulan waktu itu karena beliau latar belakangnya LBH, jadi yang disebut sama Pak Frans, saya coba tuh lamar. Waktu itu saya ada sekitar 10 amplop lah saya kirim ke Jakarta gitu ya. Nggak tahu berapa tuh Mas? 2013, 2012 gitu ya. Saya kirim lah amplop itu ke Jakarta, nggak tahu ada yang nyampe, ada yang enggak.
Tapi dilala tuh 2013 itu saya dipanggil, saya interview sama Pak Frans, dan itu awal mula saya menginjakan kaki berkarir sebagai pengacara di Jakarta. Artinya setelah lulus sempat ke LBH di Jogja ya. Enggak sih, enggak sampai ke LBH. Enggak ke LBH ya. Lalu kemudian direferensikan untuk ke kantornya Pak Frans ya. Betul. Oke. Dan itu pun akhirnya sampai menyemplung ke capital market juga coincidence juga itu Mas. Karena backgroundnya Pak Jerry, Pak Frans itu kan litigator ya gitu ya. Dan saya bersentuhan dengan arbitrase itu waktu dengan Pak Frans begitu, familiarnya. Dan waktu itu entah kenapa ada teman saya cari teman juga gitu ya. Nah itulah saya berkenalan dengan kantor Pak Yosua Makes. Nah di kantor Pak Yos inilah kemudian ya, walaupun awalnya niatnya itu juga untuk membangun arbitrase di sana gitu, tetapi yang namanya percikan-percikan pasar modal itu kecipratan gitu ya. Bahkan waktu itu Mbak Sisi itu partner di sana, Mbak Francisca itu bilang, jangan-jangan nanti kamu nanganinnya capital market juga ya Mike, kayak saya gitu. Nah itu tuh saya ingat tuh omongannya Mbak Sisi gitu kan. Dan selama perjalanan akhirnya saya bersinggungan dengan tokoh-tokoh besar di sana, terutama Pak Yos, Pak Iwan gitu ya. Dan bagaimana profesionalisme yang mereka ajarkan ke saya, itu yang kemudian saya rasakan dan saya bawa sampai kemudian pada tahun 2018 ada salah satu klien kita yang sekarang saya join menjadi corporate secretary di sana. Jadi kalau dilihat itu memang kecelakaan dan penuh dengan kebetulan sebenarnya itu. Jadi semua itu sesuatu yang nggak keduga ya. Betul. Artinya dari awal sejak mungkin juga kuliah, selesai kuliah, jadi seperti air mengalir aja ya. Betul, air mengalir aja gitu. Nah, dan termasuk tulis-menulis itu, Mas. Jadi awalnya yang namanya mahasiswa ya cuman ya cari duit untuk di Jogja lah ya Mas ya. Nambah-nambah duit buat beli buku, bisa makan soto gitu ya kan. Kalau nulis dapat duit gitu, kita juga senang gitu kan. Nah, saya bisa beliin batik buat papa mama gitu kan, buat adik-adik. Ya itu cuma sesimpel itu. Tapi saya inget tuh Pak Jerry juga sih yang bilang bahwa orang itu niteni, Mike. Orang itu ngelihat gitu. Dan itu yang saya pikir secara nggak langsung dengan menulis itu kita membaca, dengan membaca itu kita belajar, dan akhirnya disiplin menulis itu membawa manfaat secara personal juga gitu ya. Begitu. Artinya pilihan kemudian pernah jadi seorang lawyer ya, masih lawyer juga, lalu berkecimpung juga di arbitrase waktu di Pak Frans ya, di kantornya Pak Frans, dan kau juga bersinggungan dengan capital market ketika di kantor Pak Joshua. Lalu kemudian jadi dosen juga nih. Itu. Itu juga saya harus berterima kasih ke Pak Frans, Pak Frans Winarta. Jadi karena beliau itu kan juga dosen, dan waktu itu saya jadi asistennya beliau, mengajar di beberapa kampus di Jakarta gitu ya. Nah ada satu kampus itu di bawah yayasannya Pengayoman, STIH Litigasi, dulu tuh namanya Altri, Akademi Litigasi gitu ya. Nah di situ kemudian kebetulan butuh dosen, saya sambil jadi asisten dosennya Pak Frans, saya juga didaulat untuk mengajar, dikasih amanah untuk ngajar ya dijalani. Keterusan sampai sekarang. Habis tidak-tidaknya udah berapa tahun nih Pak Michael ya mengikuti jalan hidup seperti ini nih, yang pada akhirnya kemudian sekarang jadi corporate secretary di salah satu perusahaan. Lebih dari 10 tahun kan. 10 tahun. Lebih ya. Tadi Pak Michael mengatakan bahwa terjun ke dunia lawyers ya, apalagi kemudian punya spesialisasi ya, dan akhirnya berdekatan juga dengan dunia capital market ya. Nah kita baru masuk nih ke session berikutnya ya. Apa yang Pak Michael melihat nih dengan kondisi sektor pasar modal ya, yang merupakan bagian dari sistem keuangan di Indonesia pada saat ini Pak Michael. Karena kan saya lihat Pak Michael ini banyak juga menulis ya artikel ya di media baik online maupun di media massa ya, koran khususnya tentang kondisi sektor keuangan Indonesia. Kalau kita lihat sebenarnya sektor keuangan Indonesia ini punya potensi yang sangat besar, Mas Tri. Bukan cuma dari sisi bisnisnya saja, tetapi dari sisi pemainnya gitu ya. Baik itu perusahaan-perusahaan yang punya potensi untuk listing di capital market, tetapi juga pelaku pasarnya. Artinya investor yang sifatnya besar, yang institusional, atau juga yang kecil-kecil, retailer gitu. Nah, bahkan saya lihat kekuatan dari capital market Indonesia ini berada pada retailer itu tadi. Orang per orang seperti kita gitu ya, yang mungkin
kalau dilihat orang per orang tuh kecil, mungkin ya berapa juta gitu ya, berapa ratus ribu gitu kan. Nah tetapi kalau itu diakumulasi dengan jumlah penduduk Indonesia yang demikian besar, uang yang kalau secara per orang itu terlihat kecil, justru jumlahnya sangat besar. Dan itu merupakan hal yang sangat potensi yang sangat baik sekali untuk bagaimana mengakselerasi kapitalisasi yang ada di dalam yang dibutuhkan oleh tiap-tiap perusahaan gitu. Jadi kalau Mas tanya potensinya gimana, itu sangat besar, Mas. Sangat besar. Artinya kalau kita lihat pertumbuhan, tapi kalau kita lihat dari data ya Mas ya, dari tahun 2015 sampai dengan tahun sekarang ini, kalau dilihat dari pertumbuhan sektor keuangan kan bisa dibilang tidak terlalu meningkat signifikan dari sisi data ya. Lalu kemudian pemerintah juga sejak Januari 2023, terutama di tanggal 12 Januari, telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tuh tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Ini bisa dibilang salah satu terobosan yang luar biasa ya. Karena melakukan amandemen sekaligus terhadap 17 undang-undang ya di bidang sektor keuangan, baik itu di Undang-Undang BI, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syariah, termasuk juga Undang-Undang Pasar Modal yang usianya udah cukup lama ya, 30 tahun ya. Nah, kemudian kesentuh nih ya dengan dilakukannya amandemen lah ya, terhadap undang-undang tersebut yang bisa dibilang ini omnibus law di sektor keuangan ya. Kalau dilihat dari momentum yang dilakukan oleh pemerintah ya bersama-sama DPR, karena memang undang-undang ini kan merupakan inisiatif DPR sebetulnya yang kemudian berakselerasi dengan kebutuhan masyarakat juga, dalam hal ini pemerintah, untuk melihat bahwa memang sudah ada kebutuhan yang besar. Ya, kalau melihat dari sisi bahwa kemudian pemerintah ini ya menggolkan bersama dengan DPR undang-undang ini, apakah memang target dan tujuan ya, kalau kita melihat dari skala besar ya, bahwa di tahun 2045 lah ya, kalau kita ngomong ke depan Indonesia akan menjadi kekuatan nomor 5 terbesar di dunia nih. Melihat kondisi sekarang ya, bahwa ini diberikan pondasi nih terkait dengan ya, kita salah satunya melihat dari sisi regulasi dan undang-undang. Apakah arah ke sana tuh kalau dilihat dari kondisi saat ini sudah on the track nih menuju arah bahwa Indonesia harus punya pondasi yang kuat khususnya di sektor keuangan? Jadi kalau di situ nih, karena saya ngomongnya sama lawyer nih kan, dulu waktu kita awal-awal kuliah kan Mas, ada game itu King after the Phaeton An gitu kan. Hukum itu tertatih-tatih mengikuti peristiwa yang dia atur gitu. Dan itu kan yang kita lihat sebenarnya dengan undang-undang pasar modal kita. Dari tahun 95 sampai tahun 2023 udah hampir 30 tahun gitu kan. Dan dan hukum itu sebenarnya esensinya apa sih gitu kan? Dia harus menjadi alat membuat suatu social engineering gitu kan. Dan keberadaan hukum di sini kalau kita lihat harusnya membangun ekosistem yang sehat bagi pertumbuhan itu. Nah, kalau kita lihat kan, kalau kita mengharapkan sesuatu yang berbeda dengan cara yang sama, itu kan agak-agaknya mustahil gitu ya. Nah, kalau kita ingin sesuatu yang berubah, maka kita pun harus ada yang diubah nih gitu. Apa itu? Nah, dari sisi hukum yang pasti pranata pokok yang harus ada ya regulasinya gitu. Bagaimana kita siap dengan persaingan global, bagaimana kita siap dengan yang namanya pertumbuhan, kalau misalnya tidak ada pranata hukum yang siap untuk ke arah sana. Betul. Apalagi tadi Mas Tri bilang dari tahun 2015 sampai sekarang kok sepertinya pertumbuhannya tidak terlalu signifikan gitu kan. Sementara yang kita yakini potensi Indonesia gede. Nah, itu kan antara Dasolon dan Dasein itu ada suatu gap ini kan, Mas. Betul. Nah, kalau kita sudah tahu pertumbuhannya tidak bagus, tapi kemudian kita masih tetap bersikukuh dengan undang-undang pasar modal yang lama, ada yang salah nih dengan kita. Nah, maka dari sini saya lihat keberadaan undang-undang P2SK yang sekarang justru menjadi sebuah harapan bahwa dengan perubahan ini kita bisa mencapai tujuan yang sama-sama kita inginkan gitu. Apakah nanti ada trial and error atau masalah? Tentu kita ada. Yang pasti ada learning curve yang harus kita hadapi bersama. Tetapi paling tidak nih, starting awalnya kita punya suatu hal yang baru, suatu hal yang potensial, agar potensi yang selama ini terpendam gitu ya. Jadi seperti harta yang terpendam dalam bejana tanah liat itu bisa kemudian keluar nih. Nah, jadi kalau saya justru melihat kita perlu optimis nih dengan keberadaan undang-undang yang baru yang bisa lebih adaptif,
dengan kondisi persaingan dan tuntutan global yang dihadapi oleh Indonesia. Betul. Jadi memang kalau kita melihat dari latar belakangnya Pak Michael ya, kenapa undang-undang lahir ini kan kalau kita P2SK itu kan pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Artinya kan ini bukan saja dari sisi industrinya yang dikuatkan, yang dilindungi ya. Karena kan kalau sektor keuangan ini kan sebenarnya kan sektor intermediary ya. Betul. Antara penyedia dana ya dengan yang memerlukan dana itu loh. Di mana sistem keuangan ini ada di tengah intermediary. Nah, dengan kondisi saat ini ya, dengan kita bercermin ya, dengan adanya perubahan yang coba dilakukan oleh stakeholders yang ada ya, baik itu pemerintah maupun juga pelaku-pelaku usaha. Kalau lihat dari sisi itu, bagaimana sebenarnya pengembangan arah penguatan dari lembaga-lembaga itu sendiri? Kalau kita khususnya nih kalau di capital market atau di sektor keuangan ini kan otoritas jasa keuangan lah. Ya, selain juga mungkin ada penguatan di lembaga lain ya, seperti di Bank Indonesia ataupun di lembaga-lembaga keuangan pada umumnya yang lainnya. Tapi kalau kita lihat dari sisi itu, bagaimana nih keberadaan dari OJK sendiri ya? Kalau kita coba melihat dari sisi itu, terutama terhadap penguatan untuk menopang kemajuan industri keuangan yang ada saat ini. Oke, nah ini kita berangkat lagi Mas. Konsepnya itu kan ketika kita membangun sistem hukum itu, kalau nggak salah itu ada 3 tungku ya. Jadi structure, culture, dan substance gitu ya. Nah, 3 hal ini kalau misalnya seperti di pasar modal, culture ini seperti kampanye yuk nabung saham, edukasi yang dilakukan di pasar modal itu kan udah berjalan tuh. Orang tidak lagi asing dengan yang namanya capital market itu kayak berjudi, enggak gitu. Orang udah paham bahwa yang saya lakukan itu adalah investasi. Saya berhitung, ada analisis teknikal, fundamental, dan macam-macam gitu. Tetapi kemudian secara substansi nih, aturannya seperti apa gitu. Ketika ada disclosure gitu kan, apalagi sebenarnya pasar modal ini kan intinya adalah terkait dengan keterbukaan informasi sebetulnya. Kita tahu dari mana sih bahwa emiten atau perusahaan publik itu memang benar data yang disajikan? Tentu dari kepercayaan kita, trust kita. Nah, trust itu kan tidak dibangun dengan omong kosong, tapi trust itu dibangun berdasarkan deeds, tindakan. Nah, tindakannya apa? Yaitu keterbukaan informasi. Ketika dia melakukan aksi tertentu, dia harus melakukan fairness opinion. Nah, hal itu yang kemudian membuat kita bisa percaya bahwa data yang disajikan oleh emiten, perusahaan publik, itu adalah data yang reliable. Nah, bagaimana kemudian regulator bertindak? Tentu untuk menjaga stabilitas trust ini. Artinya ketika ada perusahaan yang bermain-main dengan data yang disajikan ke publik, maka regulator harus mengambil tindakan yang serius. Nah, kalau dulu kita lihat mungkin agak sedikit abu-abu gitu ya, atau kalaupun ada porsinya ya memang di undang-undang pasar modal ada sanksi pidana, ada sanksi denda, bisa perintah tertulis dan lain-lain. Tapi kemudian kan Mas Tri sebagai lawyer ngerti sendiri, implementasi itu kan di lapangan sepertinya agak-agak tidak sesuai antara harapan dan realita begitu kan. Nah, kalau kita lihat di undang-undang P2SK ini justru arah agar harapan itu sesuai dengan realita mulai ada. Jadi kalau kita baca di undang-undang pasar modal setelah adanya undang-undang P2SK ini kan ada yang namanya Unavia gitu ya, dan kemudian bagaimana perintah tertulis dari OJK itu menjadi sesuatu hal yang diharapkan powerful. OJK itu bisa memberi perintah tertulis, kemudian dia bisa memerintahkan orang itu untuk membayar apa, menyita aset dan lain-lain. Jadi sebenarnya itu saya lihat sebagai suatu bentuk penguatan secara kelembagaan terhadap otoritas jasa keuangan. Artinya kita punya harapan yang besar, tentu kita harus memberi kewenangan yang besar pula. Jangan sampai kita cuman menuntut otoritas untuk begini begitu, tapi tidak dilengkapi otoritasnya ini dengan kewenangan. Itu kan tidak berimbang antara apa yang kita harapkan dan apa yang dia punya gitu, dan itu bukan sistem yang baik. Nah, dengan adanya undang-undang P2SK ini saya lihat OJK mulai diberikan kewenangan yang lebih besar, lebih luas, sehingga kemudian kita ketika menaruh ekspektasi kepada otoritas jasa keuangan punya dasar untuk percaya dan berharap kepada OJK. Begitu, Mbak. Kalau dilihat dari undang-undang yang ada sekarang kan memberikan perluasan makna juga terkait dengan apa itu efek. Jadi efek itu tidak hanya kita lihat dari sisi kalau undang-undang pasar modal kan hanya terbatas saja. Sekarang itu baik yang digital maupun non digital yang memberikan manfaat yang dapat diperdagangkan. Dengan adanya perluasan makna dari efek itu sendiri yang ada dalam undang-undang P2SK ini. Menurut Pak Michael ya, ke depan ini ya,
di mana kemudian pasar diberikan ranah yang luas juga untuk memproduksi ya surat-surat berharga ya. Nah, dari sisi pemahaman ya, terutama bagaimana meningkatkan literasi ya, terutama dari sisi masyarakat. Karena seringkali keterbatasan masyarakat untuk memahami produk-produk yang ada di pasar modal ini sangat terbatas sekali. Ya, kalau kita lihat dari komposisi ya investasi masyarakat di dalam sektor keuangan sampai dengan saat ini perbankan yang paling besar. Karena mungkin sudah mafhum ya, orang menabung itu di bank, ya orang aman menyimpan dana itu di bank, apalagi ada lembaga penjamin simpanan gitu ya. Nah, terkait dengan bagaimana memudahkan masyarakat untuk bisa memahami, meningkatkan literasi juga di sektor pasar modal. Sejauh mana sih sebenarnya Undang-Undang P2SK sudah memberikan ruang juga nih ya, bahwa tadi Pak Michael mengatakan ada kewenangan yang diberikan besar juga kepada lembaga otoritas, terutama dalam hal pengawasan, pemberian sanksi. Bahkan di Undang-Undang P2SK pun diperluas nih terkait dengan tindak pidana ya yang dilakukan oleh pelaku-pelaku yang memberikan dampak negatif, menurunkan trust kepada pasar gitu ya. Ini bisa dilakukan. Nah, itu kita bisa lihat dari paling tidak portofolio komisionernya OJK, Mas. Jadi kalau kita lihat dengan adanya Undang-Undang P2SK itu ada perubahan-perubahan nama dari komisioner OJK, dan salah satunya adalah tentang bagaimana edukasi dan perlindungan konsumen. Dan dari situ kita kan melihat bahwa sebenarnya undang-undang ini punya sebuah keinginan agar masalah edukasi ini juga dianggap sebagai suatu hal yang penting loh. Sesuatu hal yang memang perlu untuk diberikan kepada konsumen, kepada masyarakat, kepada pasar. Dan ini kan kita lihat misalnya dari perubahan-perubahan yang juga sekarang mulai terjadi gitu. Jadi untuk profesi-profesi penunjang pasar modal itu ada pelatihan-pelatihan yang ketat yang harus dijalankan begitu ya. Bahkan Mas Tri juga lawyer capital market tuh harus ujian berapa kali begitu kan. Nah, dari situ saja dari sisi pelakunya juga sudah ada profesi penunjang itu dibekali dengan paling tidak sisi kognitif yang cukup. Nah, dari sisi masyarakat bagaimana kalau kita jalan-jalan ke bursa, kita lihat ada sektor di Teach Me sana di bursa itu yang kemudian juga bertugas memberikan edukasi kepada publik. Jadi publik kalau datang bisa mengakses informasi, bahkan kita bisa cari laporan keuangan PT TBK dari zaman dahulu kala gitu ya untuk dibaca laporan tahunannya. Terus kemudian ada corner library di sana untuk baca, dan ini yang saya lihat suatu hal yang baik sekali begitu, sehingga kita tidak a priori gitu ya dalam melihat sektor keuangan. Apalagi kalau misalnya orang nanya, ini banknya bank syariah dengan bank konvensional bedanya apa sih, saham green bonds dengan yang bond biasa apa sih. Nah, itu tuh semua bisa kita lihat gitu kan. Kalau misalnya saya ada masalah obligasi dan sukuk, saya pilihnya yang mana. Itu pro kon semacam itu bukan lagi informasi yang di awang-awang, yang rahasia gitu ya, yang resep dikunci di dalam safe deposit box. Enggak, itu informasi yang terbuka. Tinggal dari kita ketika kita mau berinvestasi, kita bisa mencari informasi itu semua. PT itu siapa yang punya dan lain-lain juga itu terbantu gitu ya di website itu perusahaan itu sendiri. Bahkan kalaupun kita mau capek sedikit, kita bisa cari di sistemnya AHU begitu kan, untuk riwayat daftar perseroan ini yang punya siapa gitu. Jadi kita harus balik lagi bahwa yang bertanggung jawab terhadap untung dan rugi itu bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Nah, jangan kita untung diem-diem, kalau rugi baru teriak-teriak gitu kan. Nah, kalau untung kita nggak dibagi, karena kalau rugi kan Mas Tri baru begini gitu kan. Nah, itu baru cerita gitu kan. Nah, untuk mengatasi itu gimana? Ya kitanya mesti belajar gitu kan. Kalau rugi karena mekanisme pasar, memang pasar lagi down, ya memang begitulah resikonya gitu kan, realitanya seperti itu. Tapi kan yang kita nggak mau adalah rugi karena tindakan-tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara normatif. Nah, itu yang saya rasa Undang-Undang P2SK melindungi masyarakat, fokusnya tuh ke arah situ tuh. Bagaimana dipagari betul nih bahwa masyarakat ketika dia berinvestasi, dia bisa cukup nyaman untuk rely pada informasi yang datang dari kanal-kanal resmi yang memang diatur oleh undang-undang. Nah, terkait dengan soal ini Mas, bagaimana kemudian undang-undang bisa memberikan pelindungan
kepada investor ya, ataupun kalau misalnya kita nih sebagai saham beli di pasar modal, setidaknya kita mungkin jadi pemegang saham minoritas ya. Dan kita berharap ya bahwa ada pelindungan yang cukup lah dari undang-undang, khususnya bagaimana tadi Pak Michael mengatakan bahwa memberikan kemudahan kepada masyarakat ya untuk bisa mengetahui, mendapatkan akses yang cukup ya untuk bisa mengetahui kondisi dari emiten atau perusahaan itu sendiri ya. Itu kalau dilihat tadi penjelasan Pak Michael, mudah ya buat sekarang kemudian masyarakat bisa mendapatkan akses informasi tersebut. Tinggal sekali lagi kembali kepada investornya sendiri ya. Jadi tidak hanya bersifat pasif ya, dengar kata orang gitu kan, mudah terhanyut kepada informasi, wah ini dapat untung besar gitu ya. Apalagi sekarang ini banyak influencer yang kemudian mencoba mendrive ya kepada masyarakat untuk bisa membeli sesuatu tanpa dia mengetahui apa itu dia. Nah, kemudian saya ingin coba menambahkan terkait dengan perluasan tadi makna efek tadi ya, bahwa saat ini dengan adanya undang-undang P2SK ini, kripto ya ataupun derivatif lainnya yang dulu ada di otoritas sebelah ya, dalam hal ini Badan Bapepti ya, sekarang mau ditransfer nih ya, walaupun memang ada waktu 2 tahun lah ya. Nah, dengan kondisi yang ada mungkin dengan sifat yang berbeda ya, karena ini kan kita dulu tahunya ini kan komoditas ya, kemudian kita jadikan seperti surat berharga. Sejauh mana itu pada akhirnya, karena kan lagi ramai nih dinamika soal masalah kripto ya, sebagai alternatif lah bagi masyarakat untuk bisa berinvestasi gitu ya, itu cukup mumpuni ya di bawah payung otoritas jasa keuangan. Nah itu kita harus melihatnya Mas, ketika terjadi perubahan itu kita nggak bisa melihat bahwa ketika sudah diatur dalam suatu undang-undang itu kayak baca mantra, simsalabim bagus gitu, nggak bisa gitu ya. Kita harus lihat bahwa ada learning curve yang harus dilalui, baik dari pelakunya maupun dari sisi regulator dan pengawas di sana gitu ya, aparatnya gitu. Nah titik ini yang kita nggak bisa lupa. Kalau misalnya ada perubahan seperti itu, maka yang pertama sekali kita perlu sadari bahwa memang sistem hukum itu selalu berjalan, selalu berubah gitu. Tapi paling tidak kita punya titik berangkat yang sudah baik gitu. Nah, ketika kemudian diubah dari kripto yang semula di institusi sebelah sekarang ke sini gitu ya. Nah, kita juga melihat itu sebagai suatu proses yang mungkin lebih baik. Kenapa? Jadi satu pintu nih. Jadi otoritas jasa keuangan itu, jadi kita pun sebagai orang yang diatur gitu ya, untuk datang mengadu itu juga lebih tahu kemana gitu. Jadi saya lihat ini sebenarnya kepada langkah-langkah perbaikan yang memang sudah dilakukan tanpa melepaskan memang porsi kita sebagai entah itu pelaku, baik itu investor retail ataupun mungkin profesional yang berkecimpung di bidang pasar modal. Karena ini balik lagi anekdotnya si ini ya, ada orang gitu ya lagi nunggu ngambil duit di ATM gitu, begitu duitnya turun masih dihitung gitu kan, ditanya sama yang ngantri di belakang, Mas kok dihitung lagi gitu kan. Jangankan sama manusia yang buatan Tuhan gitu ya, sama mesin yang buatan manusia aja saya nggak percaya gitu kan. Nah jadi yang seperti itu, jadi titik trust kita itu tentu kita harus bertanggung jawab pada diri kita sendiri gitu kan. Dan mau itu diubah kemanapun, itu kemudian menjadi suatu bidang yang memang harus kita sadari bahwa tanggung jawab kita bersama. Begitu Mas Tri. Terima kasih nih Mas Michael. Kita sekarang coba balik ke profesi Mas ya. Dimana kan selain juga ada institusi otoritas dalam hal ini OJK, Bank Indonesia, tapi juga ada profesi ya, terutama profesi kita nih ya, profesi konsultan hukum. Dimana kalau dalam sektor keuangan nih kita punya posisi yang berwarna nih ya. Di satu sisi kita harus bersikap independen ya, karena kita kan konsultan hukum pasar modal ya, kalau kita bicara kita dalam konteks konsultan hukum pasar modal. Di satu sisi kita juga dinaungi oleh otoritas jasa keuangan. Di sisi lain ketika kita memberikan pendapat ya, dari sisi konsultan juga harus bersikap fair nih ya, independen ya. Tapi di sisi lain ada irisan juga nih, kalau kita juga suatu waktu ditunjuk atau mewakili kepentingan emiten nih, dalam hal ini perusahaan usaha di sektor keuangan. Nah dari sisi ini
dengan juga perubahan Undang-Undang P2SK yang makin meluas ya, kewenangan yang pada akhirnya juga berpengaruh kepada konsultan, terutama konsultan hukum di pasar modal selain juga profesi-profesi yang lain. Nah, sejauh mana nih kalau kita lihat dari sisi independensi, tapi di sisi juga kita mewakili kepentingan emiten ataupun perusahaan usaha di sektor keuangan untuk juga melihat ya dari sisi kepentingan dan kebutuhan khususnya ya kita sebagai seorang konsultan. Oke, nah jadi Mas, dulu itu Bung Hatta itu pernah nulis mendayung di antara dua karang. Nah kalau lawyer itu kayak mendayung di antara banyak karang gitu ya. Nah jadi di situ nih Mas, saya lihat titik trikinya. Dan kadang-kadang kan memang kita suka mempertentangkan antara independensi dan juga dengan pemahaman kewajiban kita. Padahal sebenarnya ketika kita menjalankan role kita sebagai seorang konsultan hukum yang itu undang-undangnya sama, hukumnya sama gitu ya. Itu kan sebenarnya secara tidak langsung ketika kita bertanggung jawab secara keilmuan dengan apa yang kita pelajari, kita pasti akan bersikap independen, bersikap proper, bersikap profesional. Kenapa? Karena hukumnya sama kok, hukumnya itu, gitu kan. Dan justru yang akan menjadi nilai plus bagi saya untuk teman-teman yang berkecimpung di pasar modal ketika kita itu keluar dari sumur kita, cangkang kita. Kita kan selama ini orang hukum itu suka mikir, gue orang hukum lah, udahlah itu soal keuangan gue nggak mau ambil pusing lah, itu soal manajemen gue lari dulu lah, ya itu PR ya gue nggak mau tahu lah. Tapi alangkah baiknya ketika kita menjadi lawyer, ketika kita diperhadapkan dengan isu hukum, kita juga melengkapi diri kita dengan pengetahuan-pengetahuan yang tak bisa dilepaskan dari itu. Membaca laporan keuangan misalnya, melakukan kajian analisis di bidang ekonomi, walaupun kita tidak akan bikin prospektus, begitu ya. Tapi memang ada rencana juga. Nah, memang ada rencana ke arah situ, apalagi itu terjadi gitu kan. Tapi palingnya kita ngerti nih, oh ternyata yang dibutuhkan oleh klien saya dari sisi keuangan itu ini. Maka apa added value yang saya bisa berikan dari sisi hukum untuk kemudian membantu tercapainya tujuan itu. Sehingga ketika kliennya misalnya asal-asalan, yang penting untung lah Mas Tri gitu kan. Tapi kita bisa, Pak nggak bisa gitu loh. Itu secara PSA kan nggak bisa gitu loh. Gitu. Walaupun kita nggak menjadi akuntan, tapi kita kan bisa baca PSAK-nya ngomong apa gitu kan. Nah, hukumnya apa? Nah, di situ baru kemudian kita bisa mengembangkan jasa hukum, profesionalisme yang lebih dari sekedar cangkang yang kita punya gitu. Ditambah lagi kan secara profesional kita punya standar profesi juga ya. Yang menjaga kepentingan dari dua sisi khususnya dari sisi otoritas yang kita juga harus hormati, tapi di sisi lain kepentingan klien lah ya, yang juga kita harus lindungi. Benar. Dan kita kan punya kode etik gitu kan, bukan hanya kode etik advokat secara umum, tapi juga ketika kita jadi konsultan pasar modal ada kode etiknya sendiri gitu kan. Dan itu saya rasa pagar yang menjadi penolong bagi kita itu untuk bersikap proper, sehingga setiap jawaban, nasihat yang kita berikan bisa dipertanggungjawabkan tidak hanya secara keilmuan tapi juga hati nurani. Siap begitu, Pak Michael, makasih banyak nih. Sama-sama. Waktunya nggak terasa waktu kita ngobrol ya, bahwa begitu banyak informasi tadi yang bisa kita share, kita berikan ya, bahwa Undang-Undang P2SK ini memberikan optimisme ya, bahwa ke depan target-target lah ya kalau di bidang keuangan, bahwa kita akan menjadi ekonomi nomor 5 terbesar, adanya peningkatan literasi masyarakat khususnya di sektor keuangan itu akan bertambah ya. Begitu juga dari sektor konsultan ya. Tadi Pak Michael mengatakan bahwa jangan ragu ya, kita udah punya guidance ya, kita punya undang-undang advokat, kita punya kode etik, bahkan kita punya standar profesi. Artinya perlindungan nasabah atau perlindungan klien maupun bagaimana kita menghormati otoritas pun tetap berjalan seiring sejalan. Artinya kepentingan masyarakat, terutama masyarakat yang menginvestkan dananya di sektor keuangan itu terlindungi ya. Itu harapan kita. Mungkin kalimat terakhir nih, penting buat kita yang mungkin bisa Pak Michael berikan sehubungan dengan telah lahirnya Undang-Undang P2SK ini. Yang pasti jangan pernah berhenti berharap dan jangan pernah putus asa untuk mencintai Indonesia. Siap. Terima kasih. Kesempatan yang luar biasa kita bisa berwawancara langsung dengan Pak Michael yang mempunyai profesi lengkap. Dia juga seorang advokat, ya dia juga seorang konsultan hukum di bidang pasar modal,
beliau juga dosen dan juga beliau seorang corporate secretary di sebuah perusahaan yang listing di pasar modal. Dan kita tadi sampaikan mendapatkan informasi yang luar biasa dari beliau bahwa yang namanya optimisme dan selalu yakin bahwa akan ke depan Indonesia akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, itu bisa menjadi pegangan kita. Bahwa Indonesia tahun 2045 bisa jadi kekuatan nomor 5 terbesar di dunia. Itu mungkin penutup dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe SCP Law Firm, dan sampai ketemu pada episode berikutnya.